Oke, selamat pagi teman-teman yang setia menonton video saya di channel Pipo Sudarli. Kali ini saya kembali hadir di hadapan teman-teman dengan video yang kiranya bisa punya dampak atau memberi inspirasi atau wawasan untuk Anda sekalian. Nah, saat ini saya punya tamu yang sangat spesial menurut saya, yaitu K.E. Benedictus Janur. Nah, dia ini pengacara di Labuan Bajo, pengacara muda, dan beberapa kesempatan ini bisa menyelesaikan beberapa kasus dan juga mengadvokasi banyak orang di Labuan Bajo ini untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum mereka. Jadi saat ini dia adalah berprofesi sebagai pengacara dan juga punya kantor hukum di Labuan Bajo. Namanya Gabriel Benedict Law Office. Nah, mengapa, apa tujuannya video ini dilakukan? Ini kiranya kakak, jadi untuk kira-kira bisa menginspirasi orang-orang muda, dan juga semoga ada pengetahuan yang bisa kita dapat dari profesi sebagai seorang pengacara. Nah, jadi begini pertanyaan pertama kak Ben. Ya. Tapi bersedia diwawancara ya kak? Sangat bersedia. Terima kasih kakak. Pertanyaan pertama kakak, mengapa kakak Ben mau jadi pengacara, bercita-cita mau jadi pengacara dulu dan juga akhirnya sekarang jadi pengacara? Saya melihat pekerjaan yang paling mudah salah satunya adalah pengacara untuk mendapatkan profit atau uang. Itu motivasi saya pertama. Tapi lebih penting dari itu, ada nilai-nilai yang harus saya perjuangkan ketika orang lain tidak memiliki itu. Contohnya, bagaimana cara membantu orang ketika dalam persoalan atau lagi masalah. Maka butuh orang yang memahami hukum, memahami peristiwa. Terlepas peristiwa itu benar atau salah, tentu hak-hak hukum orang adalah itu yang paling tinggi yang kita lihat. Itu motivasi saya. Ada motivasi yang lebih besar, yaitu saya sendiri bagaimana melihat bahwa orang ini layak untuk dibantu atau membantu. Itu motivasi saya. Jadi motivasinya jadi pertama karena pekerjaan ini lihat profit, kemudian bahwa melayani orang yang membutuhkan. Dan memang KM lihat bahwa ini cukup penting ya, membantu orang-orang yang sedang dalam persoalan. Iya, banyak orang yang bermasalah tetapi tidak bisa membela dirinya sendiri. Atau banyak orang yang ingin dibela tetapi tidak cukup memahami hukum. Tapi sebenarnya ada profesi lain yang juga menurut hukum, menurut undang diberi undang-undang untuk juga membela orang lain. Apa itu? Gunanya advokat atau advokat, undang-undang advokat. Nah, sekarang kita, saya sendiri berada di Labuan Bajo yang juga punya kantor sendiri, yang mungkin banyak orang juga tidak tahu. Tapi semangat saya adalah membela yang lemah. Ada pro bono di sana atau gratis gitu. Siapa saja, karena kita berada di Manggarai sekarang, kemampuan orang untuk mendapatkan pemahaman hukum kurang. Yang kedua, ketika orang bicara tentang membela, maka butuh biaya. Sebenarnya tidak, karena tidak ada aturan advokat itu untuk dibayar, untuk berapa bayar atau berapa biayanya. Karena itu situasional. Terus kita juga melihat bahwa orang-orang yang patut dibela atau klien yang kita membela, kita juga melihat situasi kondisi ekonomi dan banyak faktor di situ. Jadi motivasi dasarnya sekiranya dulu dan juga sekarang tetap menjadi pengacara ini karena selain karena profit, saya juga ada keinginan untuk membantu orang lain. Gimana Pak? Ya, yang paling penting sebenarnya
Itu juga yang saya rasakan sekarang di Labuan Bajo. Lebih banyak membantu, karena semua kita berangkat dari saudara. Saya juga ingin ada tantangan di situ, ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan di situ. Maka ternyata soal uang itu ada soal rezeki saja. Oh, soal kedua. Soal kedua. Yang pertama, bagaimana orang-orang yang mestinya layak kita dampingi atau kita bela mendapatkan kepastian hukum. Ya, karena itu memberikan kepuasan bagi orang yang bermasalah. Ya, yang bermasalah mendapatkan kepastian hukum, ada hal yang dia dapat dari situ, apa soal kemudahan, diberi kelancaran dalam tidak dihambat, karena ketika bicara tentang pembelaan itu bicara tentang pembelaan hak-hak hukum orang. Kita tidak melihat pembelaan di situ ada salah benar, karena kita tidak masuk situ. Ada proses, ada tahapan yang menyatakan bahwa proses ini layak untuk sampai ke tingkat perkara, atau proses ini sampai di penyidikan atau penyelidikan. Tetapi setidaknya advokat masuk di situ untuk memberi terang dan jelas persoalan itu bagi yang kita bela, atau klien kita, atau orang-orang yang butuh pembelaan, butuh pendampingan hukum. Dan itu memang akhirnya menjadi spirit ya, karena spirit selama ini untuk tetap menjadi pengacara, untuk membantu menyelesaikan persoalan orang-orang di sekitar kita. Dan itu tadi kembali soal profit itu soal kesekian kan, ya Pak ya? Ya betul. Akhirnya semangat saya berada di tempat ini atau di Labuan Bajo, semangat yang paling tinggi di mana nilai-nilai hukum itu kita perjuangkan. Kalau soal profit itu saya pun akan datang dengan sendirinya. Dan itu saya alami sekarang. Contohnya begini, ada begitu masalah tanah. Kebetulan hari-hari ini saya lebih banyak advokasi soal masalah tanah, khususnya tanah-tanah adat. Dari yang saya advokasi atau membela beberapa orang-orang atau klien ini, mereka sendiri sampai hari ini cukup puas, karena saya sendiri tidak pernah bicara soal biaya, tapi kita melihat bahwa mereka juga ada beban tersendiri ketika kita tidak di biaya, tetapi ada hal-hal yang lain kita dapat. Terima kasih untuk itu. Jadi juga video ini mungkin ditonton oleh banyak anak muda. Jadi mereka dengar ada berbagai macam pengacara Labuan Bajo, dan saya kira keberadaan mereka sangat populer di Labuan Bajo. Dan hari-hari ini menurut pikiran saya dari cukup banyak jurusan-jurusan lain selain pengacara. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin jadi pengacara. Sebenarnya bagaimana proses sekolahnya menjadi pengacara dulu, dan pengetahuan udah menjadi pengacara itu sampai pada kuliahnya bagaimana, dan mungkin ada tingkatan-tingkatan atau hal-hal yang harus diselesaikan. Ya, saya pikir siapa saja bisa akan sekolah hukum. Mau dari mana pun? Ya. Tapi kita harus berangkat dari sekolah menengah umum atau SMA atau SMK. Ketika kita mau melangkah lebih tinggi ke jenjang perguruan tinggi, kita bisa langsung ambil fakultas hukum atau jurusan hukum. Tinggal nanti di dalam ambil jurusan apa? Jurusan pidana, perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan ada beberapa lagi. Tapi kita harus masuk ke dunia hukum, karena untuk menjadi advokat itu standar pendidikan harus S1 hukum. Ya. Minimal 4 tahun itu. Ya, minimal. Di hukum itu minimal 4 tahun sekolah hukum. Lalu setelah kita selesai sarjana hukum atau S1, kita harus berpraktek, atau kita ikut kantor hukum atau lembaga bantuan hukum di mana saja di Indonesia. Selama berapa lama? Paling kurang 2 tahun, sehingga kita bisa tahu praktek-praktek hukum, peracara, atau kita mengadvokasi orang-orang.
Lebih khusus kita berada di lembaga hukum tersebut. Selama 2 tahun itu kita berpraktek, maka lembaga hukum itu juga atau kantor hukum akan merekomendasi kita untuk salah satu syarat untuk menjadi advokat di organisasi advokat masing-masing. Hari ini saya ada di Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Ya. Jadi setelah tamat 2 tahun itu magang kan? Ya. Lalu jadi advokat dilantik oleh organisasi atau? Ya, 2 tahun itu kan kita lama ke organisasi advokat. Kita ikut ujian, setelah ikut ujian kita ikut DKPA atau semacam praktek teori di situ. Terus setelah itu kita diangkat atau disumpah oleh organisasi advokat. Yang kedua, organisasi advokat akan mengajukan sumpah advokat di pengadilan tinggi setempat. Misalnya kita ada di Jakarta, ya kita sumpah di pengadilan tinggi Jakarta. Setelah itu kita mendapatkan kartu, ada berita acara sumpah, dan kedua-duanya kita bisa menjadi dasar untuk kita beradvokasi lebih khusus di persidangan-persidangan hukum acara. Jadi setelah dilantik. Baru menjadi pengacara. Ya. Dan kita bisa mandiri, atau kita juga bisa bergabung dengan teman-teman. Terima kasih informasinya Kakak. Pertanyaan berikutnya, apa yang Kakak advokasi dalam baju ini selama ini yang mungkin juga bagi para penonton ini informasi yang cukup bagus ketika mereka punya persoalan bisa datang ke Kakak. Cukup banyak. Tapi hari-hari ini yang saya advokasi itu rata-rata masalah ataupun peralatan. Baik wilayah maupun pribadi, ya sekitar itu. Kakak ada pandangan orang, bagaimana pandangan orang yang bilang begini Kakak? Jadi bahwa pengacara itu membela yang salah. Sebenarnya bagaimana yang terjadi dengan posisi pengacara ini? Mungkin bisa menjadi pengetahuan umum. Baik, itu sangat pandangan umum. Kita melihatnya seperti sangat dilematis ketika posisi pengacara ataupun membela. Ketika dalam posisi membela yang salah. Padahal di situ. Ya, oke, teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi kita lanjutkan dengan Ben. Jadi sampai pada pertanyaan soal pengacara membantu orang yang bersalah. Jadi bagaimana terkait hal itu, Kakak? Di ruang publik kadang-kadang kalau pengacara membela orang salah, maka ada stigma ini pengacara membela orang yang salah. Bahkan seolah pengacara juga hanya mencari jasa, menjual jasa, mengabaikan kebenaran. Padahal sesungguhnya hendaknya seluruh pengacara itu tanpa pandang bulu membela setiap orang yang datang untuk meminta jasa, itu dibela. Sekalipun orang itu salah. Yang kita bela adalah hak hukum orang yang diminta untuk dibela atau klien kita. Pengacara mestinya memang harus mendapatkan informasi sesungguhnya dari peristiwa itu, dan dia harus menyampaikan secara terang-benderang ketika persoalan itu salah. Nah, disitulah masuk ke pengacara untuk membela hukumnya agar apa yang disampaikan itu tidak keluar atau tidak mengada-ada atau tidak direkayasa atau tidak dibawa ke kanan oleh siapapun. Jadi justru membantu untuk mencernihkan persoalan. Ya, membantu sekaligus dia merasa ada yang bela, merasa haknya tidak dilanggar, juga di situ bahkan membantu teman-teman penegak lain yang awalnya sulit untuk dia gali persoalan itu. Dengan adanya pengacara, kita mendorong orang-orang yang kita bilang untuk berbicara sesungguhnya, karena itu ada pertimbangan
sehingga masalahnya bisa secara jernih diambil keputusan. Yang kedua, selain masalahnya tidak berbelit-belit, juga masalah lahan cepat selesai. Oke Kakak, terima kasih untuk penjelasannya terkait hal ini. Sekarang apa pesan dari Kakak untuk teman-teman muda yang berniat dari pengacara dan juga untuk masyarakat umum? Ya, kalau teman-teman muda mengenai yang masih berada di bangku SMA, SMK, khusus sebentar lagi yang mau tamat, belajar hukum. Tentu tidak belajar hukum secara otodidak, lebih baik kita masuk ke fakultas hukum, ambil jurusan hukum. Di dalam jurusan itu akan kita dipilihkan, diharapkan pilihan-pilihan. Kita belajar tentang hukum pidana, perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan ada beberapa lagi. Di sana kita belajar dengan teori, dan pada akhirnya kita tidak hanya sampai di situ saja. Kalau mau menjadi advokat, tentu tahapan-tahapan menurut hukum advokat atau undang advokat itu harus dilewati. Yang pertama, setelah tamat hukum 4 tahun, selama 4 tahun itu, selanjutnya harus mengikuti magang atau praktek di kantor hukum atau LBH dan semacamnya. Di sana selama 2 tahun kurang lebih, tentu kita akan belajar tentang bukan hanya kita tentang teori hukum, asas-asas hukum, tapi kita dihadapkan pada praktiknya hukum kita hadapi dengan situasi dan kondisi yang pada akhirnya itu menjadi bekal ketika kita mandiri dalam beracara, atau pada akhirnya kita kedepannya menjadi pengacara profesional yang independen. Makanya harus ada praktek dan kita ikuti praktek selama itu tidak ikut magang kepada profesional pengacara yang lain. Lalu kita setelah itu, kalau kita merasa sudah cukup teori dan praktek, kita boleh mengajukan diri untuk ikut advokat di lembaga-lembaga advokat atau organisasi advokat. Ikut ujian, setelah ujian ikut PKPA atau PKPA, lalu setelah itu nanti organisasi advokat akan mengadakan sumpah advokat organisasi, lalu organisasi akan mengajukan sumpah di pengadilan tinggi atau sumpah advokat. Oke, terima kasih Kakak. Jadi untuk anak muda jangan takut untuk menjadi pengacara, apalagi di Labuan Bajo ini butuh banyak pengacara. Dan pesan untuk masyarakat Kakak. Jadi kebetulan Kakak Ben ada di Labuan Bajo sebagai pengacara di Gabriel Benedict Law Office. Kepada seluruh masyarakat Labuan Bajo yang akan datang, akan menjadi kota super premier, maka mari kita membangun kesadaran hukum. Ketika tidak mengerti hukum, carilah pengacara, advokat. Dan kita, saya pribadi siap membantu tanpa ada hitung-hitungan. Toh ini juga pengabdian kami. Dan saya pikir ilmu hukum atau terkait hal-hal yang belum mengerti masyarakat kita bisa akan berbagi untuk depannya. Oke, Kakak Ben, terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi hari ini. Suatu hal yang luar biasa bahwa telah berbagi macam-macam hal yang kiranya berguna bagi siapapun yang menonton video ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk inspirasinya, dan mungkin ada yang menonton video ini dan membutuhkan bantuan para pengacara-pengacara di Labuan Bajo, silakan hubungi salah satunya Kakak Ben. Nomornya ada di bawah sini. Dan bagi teman-teman lain juga yang menonton video ini, silakan like, comment, dan subscribe supaya kami tetap semangat untuk wawancara siapapun yang memberikan inspirasi yang berguna bagi kehidupan orang-orang banyak. Jadi sekali lagi Kakak Ben, terima kasih banyak. Semoga ada kesempatan dimana kita wawancara lagi untuk video ketiga. Terima kasih Kak. Oke, salam. Terima kasih. Oke. Jadi sudah langsung aja. Langsung aja. Edit lagi. Jadi kita kembali ke atas lagi semua.